Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Ibu Diah Rahmawati. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 dan subtema 2, muatan ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang keragaman suku, ragam bahasa daerah, keragaman rumah adat, serta keragaman pakaian adat di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak suku bangsa yang berjajar dari Pulau Sabang sampai ke Merauke. Nah, dengan beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia ini, maka kita harus hidup rukun berdampingan serta menerapkan sikap-sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, sikap-sikap saling menghargai dan menghormati tersebut tertuang dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang terdapat pada pita Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara kita. Anak-anak, tahukah kalian arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun maknanya yaitu kita harus selalu bersatu padu untuk menangkal semua ancaman maupun rongrongan yang bertujuan untuk menggulingkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, berikut kami tampilkan beberapa contoh sikap menghormati antar suku bangsa. Yang pertama, kita tidak boleh merendahkan suku bangsa lain. Yang kedua, kita harus selalu menghargai suku bangsa lain. Contoh yang ketiga, kita harus mengakui keberadaan suku bangsa lain. Dan kita tidak boleh mengusik perbedaan antar suku bangsa. Nah, kalau kita sudah menerapkan sikap menghormati antar suku bangsa, tentunya ada manfaatnya kan? Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah bisa terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Manfaat yang kedua, kita akan merasa aman tinggal di negara kita sendiri. Manfaat yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan akan terus meningkat. Dan manfaat yang keempat, tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Itu tadi materi yang pertama. Materi berikutnya tentang ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, dapat saling berbagi pengalaman, dapat saling belajar dari yang lain, serta juga bisa untuk meningkatkan intelektual kita. Nah, anak-anak, dengan beragamnya suku yang ada di Indonesia, itu akan berpengaruh terhadap beragamnya bahasa daerah yang ada di Indonesia pula. Nah, berkembangnya bahasa daerah di Indonesia itu bisa mencapai lebih dari 100 bahasa daerah. Itu disebabkan karena satu daerah bisa memiliki bahasa daerah lebih dari satu. Sebagai contoh, Sumatera. Sumatera itu memiliki 28 bahasa daerah.
Misalkan lagi Maluku. Maluku memiliki 39 bahasa daerah. Jawa memiliki 10 bahasa daerah. Belum untuk daerah-daerah yang lainnya. Menurut data dari Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, negara kita Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. Materi yang ketiga, keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah atau bangunan yang menjadi ciri khas dari suatu suku bangsa. Adapun fungsi dari rumah adat, yakni sebagai simbol seseorang dalam masyarakat. Fungsi rumah adat berikutnya sebagai tempat tinggal. Bisa juga sebagai ciri khas dari suatu daerah tersebut. Di sini Ibu tampilkan beberapa contoh rumah adat dari beberapa daerah di Indonesia. Misalkan rumah Hanoi. Rumah Hanoi merupakan rumah adat dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Ciri-ciri rumah adat Hanoi: berbentuk bulat, atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Rumah Hanoi terbuat dari rotan dengan dinding yang terbuat dari papan-papan kayu. Dan di dalamnya terdapat tiang penyangga yang diikat dengan tali rotan. Rumah Hanoi terdapat 2 pintu. Pintu menghadap ke timur dan pintu menghadap ke barat. Namun rumah Hanoi itu tidak ada jendelanya. Itu ciri-ciri dari rumah adat Hanoi. Berikutnya, rumah Melayu atap limas potong merupakan rumah adat dari Kepulauan Riau. Ciri-ciri dari rumah Melayu atap limas potong berupa rumah panggung. Tingginya sekitar 1,5 meter di atas permukaan tanah. Rumah Melayu atap limas potong terbuat dari kayu dengan 5 bagian utama, yaitu bagian depan, yaitu teras, ada bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, serta dapur. Berikutnya, rumah lamin. Rumah lamin merupakan rumah adat dari Kalimantan Timur. Nah, rumah lamin memiliki ciri-ciri berupa rumah panggung juga. Rumah lamin terbuat dari kayu ulin, yang mana kayu ulin itu merupakan kayu yang sangat tahan, terkenal kekuatannya. Itu adalah kayu khas dari Kalimantan. Dan uniknya lagi, satu rumah lamin itu bisa dihuni oleh banyak keluarga, bahkan bisa sampai ratusan orang. Dan dinding dari rumah lamin itu dihiasi ukiran khas suku Dayak Kalimantan Timur. Tadi materi yang ketiga tentang beragamnya rumah adat di Indonesia. Berikutnya yang terakhir yaitu keragaman pakaian adat di Indonesia. Dari serangkaian materi yang kita pelajari pada hari ini tadi, bisa disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya. Nah, salah satu di antaranya juga mengenai pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat itu biasanya digunakan dalam peringatan peristiwa tertentu ataupun acara tertentu. Misalnya pada saat pernikahan ataupun pada saat ada tradisi adat.
Berikut kami berikan beberapa contoh pakaian adat yang ada di Nusantara ini. Kebaya. Kebaya merupakan pakaian adat dari Jawa Tengah. Kemudian dari Sumatera Utara, pakaian adatnya namanya ulos. Sumatera Selatan memiliki pakaian adat yang bernama ASEAN Gedi. Bangka Belitung pakaian adatnya Paksian. Berikutnya baju bodo. Baju bodo merupakan pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Pesaan itu pakaian adat dari Jawa Timur. Masih ada lagi yaitu baju cele. Baju cele merupakan pakaian adat dari Provinsi Maluku. Itulah tadi anak-anak materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.